Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Nah, dan sunnah-sunnah salat terbagi menjadi dua, wahya kismani, ada dua macam. Ada qauliyah, ada fi'liyah. Ada sunnah salat yang bersifat ucapan atau perkataan atau bacaan. Ada sunnah salat yang bersifat fi'liyah atau perbuatan. Yang pertama kemarin apa, Ibu? Saya mulai dari sini. Yang pertama yaitu as-sunanul qauliyah, sunnah-sunnah yang sifatnya ucapan atau perkataan. Yang pertama, Ibu, sunnah salat al-qira'atu ba'dal Fatihah. Membaca surat atau beberapa ayat setelah membaca Al-Fatihah. Fatusannu qira'atu suratin. Maka disunnahkan, bukan wajib Ibu, tapi sunnah. Disunnahkan qira'ah, membaca surat fi rak'atainil ulayain, di dua rakaat pertama, ba'dal Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah, bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya disunnahkan membaca surah setelah membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama. Wa kadzalika, demikian juga Ibu, tusannu qira'atuha, disunnahkan juga membaca surat ahyanan, tapi kadang-kadang, fi ats-tsalitsati war-rabi'ah, pada rakaat yang ketiga dan keempat. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pada rakaat ketiga dan keempat juga disunnahkan membaca surah, tapi hal ini dilakukan kadang-kadang saja, karena demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya, fa'an Abi Qatadah taqala, dari Abu Qatadah dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, membaca, yakni membaca surah, fi rak'atainil ulayain, di dua rakaat pertama, minad duhri wal asr, dari salat duhur dan salat asar. Apa yang dibaca? Bi Fatihatil Kitabi wa surah, membaca Al-Fatihah dan surat di dua rakaat pertama. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang
memperdengarkan kepada kami ayat yang dibacanya. Padahal sholat duhur sama sholat asar jahar apa sir ibu? Sir. Akan tetapi kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan para sahabat ayatnya. Kadang-kadang dalam rangka mengajari mereka. Wa yaqra'u fi rak'atainil akhirataini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di 2 rakaat terakhir bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah saja. Ini yang disepakati tadi oleh para ulama. Wa ammal qira'atu fi tsalisati war rabi'ati, adapun bacaan atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat, fali hadithi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya. Apa kata beliau? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra, beliau membaca fi salati dhuhri, pada salat duhur, fi rak'atainil ulayain, di 2 rakaat pertama itu bacaan surah yang beliau baca setelah Al-Fatihah, fi kulli rak'atin qadra 30 ayatan, di setiap rakaatnya sekitar 30 ayat. Kok tahu? Karena kadang-kadang diperdengarkan. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di 2 rakaat pertama sholat duhur, beliau membaca sekitar 30 ayat setiap 1 rakaatnya. Wa fil ukhrayaini, adapun di 2 rakaat terakhirnya, yaitu rakaat keberapa ibu? 3 dan 4, qadra 15 ayat, sekitar 15 ayat. Ini menunjukkan hadis yang mulia bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang-kadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Wa yustafadu minal hadits sabiqi aidha, maka diambil dari hadis yang lalu ini ibu, annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, disukai, dianjurkan, antakunal qiraatu, dianjurkan agar bacaan fi al-ulayain, pada 2 rakaat pertama, aktsara, itu lebih panjang bacaannya, minal qiraati fil ukhrayain, dibanding bacaan pada 2 rakaat terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya di 2 rakaat pertama sekitar 30 ayat, adapun di rakaat 3 dan 4 beliau membaca sekitar 15 ayat. Nah, sehingga disunahkan bacaan pada rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Wa yustahabbu kadzalika tartilul qiraati wa tadabburuha bil ijma'. Demikian ibu, disunnahkan demikian membaca al-qiraah, surat ini dengan tartil. Dengan tartil. Tartil itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama, sedang tartil, dengan memberikan hak-hak huruf yang dibacanya.
Wa tadabburuha, demikian disunnahkan untuk mentadaburi apa yang dibacanya bil ijma', berdasarkan ijma' para ulama. Wa yukrahul ifratu fil isra' fil qira'ah, dan dibenci berlebih-lebihan di dalam cepatnya bacaannya. Maksudnya apa? Terlalu cepat. Dimakruhkan terlalu cepat qiraahnya. Bil ijma', berdasarkan pula kesepakatan para ulama. Waliqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara setartil mungkin. Wa yustahabbu, demikian juga disunnahkan di dalam qiraah ini su'alullahi ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah taala, wal isti'adatu 'inda dzikri ayatir rahmati wal adzab, dan disunnahkan ibu isti'adzah, berlindung, ta'awudz, jikalau melewati ayat rahmat dan azab. Kalau ayat rahmat melewati surga, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannah. Atau kalau melewati ayat-ayat tentang azab neraka, maka kita ta'awudz, a'udzu bika minan nar, a'udzu bika minan nar, a'udzu billahi minan nar, dan seterusnya. Dalilnya apa? Fa'an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah dia berkata, shallaitu, aku salat, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata lailatin, pada suatu malam. Faftahal Baqarata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai qiraahnya dengan Al-Baqarah. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca dalam keadaan tartil. Idza marra bi ayatin, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ayat fiha tasbihun, yang di dalam ayat itu ada tasbih, ada bentuk mensucikan Allah, sabbaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'alah, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ayat tentang meminta, yakni surga, rahmat, sa'alah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ayat tentang ta'awud, tentang berlindung, ta'awwada, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ta'awud. Melewati neraka, maka beliau ta'awud, a'udzubillahi minan nar, dan yang lainnya. Summa rakaat, kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam qiraah yang panjang, beliau ruku'. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa yustahabbu, disunnahkan juga ibu, fi shalah, di dalam salat, yakni masih masalah qiraah, antakuni, Anda mengucapkan subhanallah. Disunnahkan bagi Anda mengucapkan subhanallah idza qara'ti qaulahu ta'ala, jikalau Anda membaca ayat Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa ibu?
Al-A'la, ayat pertama. Kalau kita mendengar bacaan ini Ibu, atau kita melewati bacaan ini, sekalipun kita sholat, maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah, karena demikian riwayat hadisnya. Wa idza qara'ti, dan apabila Anda membaca, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Surat apa Ibu? Akhir surat. Al-Qiyamah. Akhir surat Al-Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, surat ayat dari surat Al-Qiyamah yang terakhir. Jikalau kita melewati ayat ini Ibu, maka kita disunahkan antakuli, Anda mengucapkan subhanaka fabala, subhanaka fabala, disubuti dalili fihima, karena sahihnya atau sahihnya dalil tentang dua masalah ini. Sabbihisma rabbikal a'la, demikian dalam surah Al-Qiyamah ayat terakhir. Wala yushra'u idza qara'ti, dan Anda tidak disyariatkan untuk mengucapkan kalimat berikut jikalau melewati firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu biahkamil hakimin. Surat apa ini, Bu? Alaisallahu biahkamil hakimin. At-tin. At-tin. Maka kita tidak disyariatkan Ibu mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini tidak disyariatkan karena hadisnya tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala antaquli idza qara'ti, Anda juga tidak boleh mengucapkan ketika membaca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dalam surah Al-Mursalat ayat 50. Ini kita tidak disyariatkan mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah, tidak, karena hadisnya tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala antaquli idza qara'al imam, kita juga tidak disyariatkan membaca ketika mendengar imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat apa Ibu? Al-Fatihah. Kita enggak disyariatkan mengucapkan ista'antu billah, aku meminta tolong kepada Allah, tidak. Karena fa inna hadza kullahu la yathbutul haditsu fihi. Semua ini Ibu, hadisnya tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dua ayat yang tadi. Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat terakhir. Selesai Ibu tentang sunnah salat yang sifatnya ucapan yang pertama, yaitu qiraah ba'dal Fatihah. Kemudian sunnah qauliyah, ucapan yang kedua, yaitu adzikru firruku'i bima ya'ti, berzikir atau berdoa dengan zikir-zikir berikut ini ketika ruku'. yakni bisa kita gantikan subhana rabbiyal azim dengan doa berikut Ibu. Yang pertama, Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu
wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi. Itu hadis diriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Itu boleh kita pakai berdoa. Kita ganti dengan subhana rabbiyal azim. Sebagian ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menyambung setelah mengucapkan subhana rabbiyal azim, maka boleh ditambah dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan yang lainnya mengatakan diganti, kadang-kadang subhana rabbiyal azim, kadang-kadang doa yang tadi, dan kadang-kadang doa-doa yang lainnya kemudian diulang-ulang. Doa yang kedua Ibu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Dan itu yang lebih condong hati kami, bahwasanya diganti-ganti, bukan disambung. Kalau ada yang berkata, bagaimana dengan sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang sekali? Apa itu karena tidak disambung? Maka jawabnya itu satu yang dibaca, tapi gimana Ibu? Diulang-ulang. Dan itu ada contohnya. Contoh subhana rabbiyal azim berapa kali kadang diulang Ibu? 3 kali. Itu contoh. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan satu, tapi diulang-ulang. Dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jikalau ada yang condong dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi dengan digabungkan, maka perkara ini perkara yang longgar insyaallah taala. Nah, kalau yang terakhir tadi subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli, itu dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan selainnya. Yang ketiga Ibu, boleh dengan doa subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Yang keempat, boleh juga membaca doa subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dengan sanad yang hasan. Maka boleh Ibu diganti-ganti, terkadang menggunakan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, terkadang subhana rabbiyal azim, terkadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, dan yang lainnya. Kemudian sunnah-sunnah qauliyah, sifatnya ucapan di dalam salat yang ketiga, yaitu adzikru ba'dal qiyami minar ruku'i. Zikir ba'dal qiyam, setelah berdiri, minar ruku', dari ruku', wa ba'da, dan setelah membaca Rabbana lakal hamdu. Setelah membaca Rabbana lakal hamdu, yakni bacaan i'tidal Ibu ya. Setelah itu boleh kita berdoa dengan doa berikut ini, dan itu hukumnya sunnah. Yang pertama, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd
ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maka ini boleh dibaca Ibu setelah Rabbana lakal hamdu. Doa yang kedua, dan ini yang pendek dan masyhur, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka kalau masih ingat yang bertanya kemarin, berarti ini boleh kita kadang-kadang tinggalkan, maka mungkin yang lebih tepat boleh kita ganti dengan yang lainnya. Doa yang pertama atau doa yang kedua ini boleh. Adapun meninggalkannya ini sunnah Ibu, maka kita tidak tinggalkan. Hanya mungkin kita tidak selalu membaca yang itu, yakni membaca yang nomor pertama tadi, Allahumma rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa mil al-ard dan seterusnya, maka diganti. Nah, tapi seandainya kita tidak membacanya, baik sengaja ataupun lupa, maka ya dia tidak berdosa dan tidak ada sujud sahwi, karena yang ditinggalkan ini atau bacaannya ini masuk apa Ibu? Sunnah salat. Kemudian yang keempat Ibu, diantara sunnah salat yang sifatnya ucapan, yaitu adzikru, zikir fis sujudi, ketika sujud, bima ya'ti, dengan berikut ini. Yang pertama, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, persis seperti doa ruku. Yang ketiga pun demikian, persis seperti doa ruku, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat pun demikian, sama dengan doa ruku, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Kemudian yang kelima Ibu, al-iktsaru minad du'a fi sujud, memperbanyak doa di dalam sujud. Memperbanyak doa di dalam sujud. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma sujudu, adapun sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa padanya. Faqaminun ayyustajaba lakum, karena pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di makna fajadirun, pasti, mesti, sangat pantas dan layak. Wa haqiqun, benar, an yustajaba lakum, akan diijabah kalian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda fi sujudihi, berdoa ketika sujudnya, Allahumma ghafirli dzanbi kullihi, ya Allah ampuni dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, sedikit banyaknya, wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama dan terakhir,
wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ibu, sunnah-sunnah qauliyah, ucapan yang ada di dalam salat yang kelima, yaitu ad-du'a, berdoa bainas sajdataini, antara dua sujud. Berarti berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Bima ya'ti, dengan doa berikut. Maksud saya diganti boleh doa-doa di antara dua sujud dengan doa berikut. Yang pertama Ibu, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dalam riwayat yang lain tambah warfa'ni. Nah. Atau doa yang kedua, Rabbi ghfirli diulang-ulang. Meskipun riwayatnya dua kali, namun jikalau imamnya lama Ibu, atau kita memperbanyak duduk dalam kondisi lama, maka kita ulang-ulang terus, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, dan seterusnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai. Nah, kemudian yang keenam Ibu, diantara sunnah-sunnah salat yang sifatnya ucapan, yaitu as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ba'da tasyahudil awwali wal akhir, setelah tasyahud, baik tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang terakhir. Saya ulang Ibu, yang keenam dari sunnah-sunnah salat yang sifatnya ucapan, yaitu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tasyahud pertama ataupun tasyahud akhir. Namun tasyahud pertama ini ada sedikit perbincangan di kalangan para ahli ilmu. Sebagian mereka meniadakan salawat pada tasyahud pertama. Di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Namun berdasarkan penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya tetap di sana ada salawat berdasarkan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Ibu, fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Kami menyiapkan siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak mungkin bahasa kita sekarang sikat giginya, wa tahurahu, menyiapkan tahurnya, alat atau air berwudunya, air wudu. Fa yab'atsuhu Allahu fi ma syaa'a ay yab'atsahu min al-lail, maka Allah bangunkan beliau sallallahu alaihi wasallam di malam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangun. Fayatasawwaku, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika bangun. Wa yatawaddau, kemudian berwudu,
yakni menggunakan semua yang disiapkan tadi, siwak, demikian air wudu. Summa yusolli tis'a raka'atin, kemudian sholat tis'a raka'atin, 9 rakaat. 9 rakaat. La yajlisu fihinna, tidak ada duduk di antara 9 rakaat ini illa inda thamina, kecuali duduk pada rakaat yang ke-8. Fayad'u rabbahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk apa ini Bu di rakaat yang ke-8? Saya ulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat, tidak ada duduk pada 9 rakaat ini kecuali pada rakaat yang ke-8. Duduk apa ini Bu? Tasyahud. Duduk tasyahud. Fayad'u rabbahu, kemudian berdoa, memuji Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, wa yusalli ala nabiyhi, dan bersalawat kepada Nabi Allah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat. Summa yanhadu wa lam yusallim, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan tidak salam. Summa yusolli tasi'ata, kemudian ngerjain lagi yang bangkit, berarti ngerjain rakaat yang keberapa Ibu? Ke-9. Fayaq'udu, kemudian duduk, yakni tasyahud. Summa yahmadu rabbahu, memuji Rabbnya, wa yusolli ala nabiyhi, dan bersalawat lagi kepada Nabi Allah, yaitu kepada dirinya. Wa yad'u tsumma yusallim, kemudian berdoa, kemudian salam. Hadis ini menunjukkan Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat pada tasyahud pertama, demikian bersalawat pada tasyahud akhir. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa afdalu siyagi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, dan lafaz salawat yang paling afdal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berikut ini. Meskipun banyak riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salawat, berbeda lafaznya masing-masing. Syekh di sini menyebutkan di antara lafaz yang afdal berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh, ada yang ada tambahan ininya Ustaz? Ya, ada beberapa riwayat yang datang Ibu. Kalau saya boleh saran, bisa dicek dengan kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, di doa dan wiridnya. Di situ bisa dilihat ada beberapa riwayat redaksi yang datang yang semuanya sah. Yang paling afdol adalah riwayat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Nah. Kemudian Ibu, yang ketujuh. Yang ketujuh dari sunnah-sunnah di dalam sholat, yaitu ad-du'a'u ba'da tasyahudil awwali wassani. Kalau yang keenam tadi apa Ibu? Yang keenam apa tadi Ibu? Salawat pada tasyahud pertama dan yang kedua. Yang ketujuh ini Ibu, berdoa. Kapan? Baik
setelah tasyahud yang pertama, demikian tasyahud yang kedua. Bahkan setelah salawat, kita masih disunahkan berdoa, Ibu, jikalau memungkinkan. Fa'amma ba'dal awal, adapun dalil yang mendasari berdoa setelah tasyahud awal, yaitu faliquli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qa'adtum, apabila kalian duduk, fi kulli rak'ataini, pada setiap 2 rakaat. Berarti yang dimaksud duduk apa, Ibu? Tasyahud. Faqulu, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud itu, liyatakhayyar, hendaklah dia memilih, au liyatakhayyar ahadukum minad du'a, hendaklah liyatakhayyar, hendaklah salah seorang di antara kalian memilih minad doa, dari doa, a'jabah ilaih, yang dia sukai, falyad'u rabbahu azza wa jalla, maka silahkan dia berdoa kepada Rabb-nya. Lihat, Ibu, setelah tasyahud pertama kita boleh dianjurkan berdoa. Dengan apa? Dengan doa-doa yang kita inginkan. Doa yang kita inginkan. Wa amma ba'da tsani, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya dianjurkan juga berdoa setelah tasyahud yang kedua, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila kalian sudah menyelesaikan tasyahud akhir, falyata'awwadh billahi min arba', hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara, yaitu min azabi jahannam, azab neraka jahanam, wa min azabil qabr, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan, wal mamati, dan kematian, fitnah setelah kematian, wa min syarril masihid dajjal, dan dari keburukan al-masih dajjal. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, wa minal ma'sam wal maghram. Ini menunjukkan, Ibu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah tasyahud akhir. Wa qad thabata ad'iyatun ukhra baina tasyahudi wat taslimi, dan telah sah hadisnya beberapa doa yang lain antara tasyahud dan salam, antara tasyahud dan salam, yakni setelah kita tasyahud kita dianjurkan membaca doa-doa yang datang redaksi berikut ini sebelum salam. Di antaranya ada doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, zulman katsira, kezaliman yang begitu banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, faghfirli,
maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, suatu ampunan dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Atau dengan doa yang kedua, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah aku, ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang belum aku lakukan, wa ma asrartu, apa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan, wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebih-lebihan padanya, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja yang kau lebih mengetahuinya daripada diriku, antal muqaddim, engkau yang mengedepankan ya Allah, wa antal muakhir, engkau yang mengakhirkan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian yang ke 8 ibu, yaitu di antara sunnah-sunnah sholat, at-taslimatu tsaniyatu, salam yang kedua ibu. Salam yang kedua. Kalau kita salam, adapun salam yang pertama masuk apa ibu? Rukun. Rukun. Kalau salam yang ke kanan, itu yang salam yang pertama. Adapun salam yang ke kiri, yang kedua itu hukumnya sunnah ibu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatain, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salam 2 kali. Fa'an Amir bin Sa'ad an nabihi, dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, qol, dia berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, beliau salam ke sebelah kanannya, wa an yasarihi, dan ke sebelah kirinya, hatta ara bayadha khaddihi, sampai aku melihat putihnya daripada pipinya. Wa taslimatul ula, salam yang pertama, ruknun kama taqaddama, dia adalah rukun sebagaimana yang telah lalu. Amma tsaniyatu, adapun salam yang kedua, fahiya sunnatun, dia adalah sunnah. Faqad tsabata, sungguh telah sah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasara 'alal ula, mencukupkan pada salam yang pertama. Fa'an Aisyata, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fis salati, pernah salam di dalam salatnya, taslimatan wahidah, sekali salam saja, tilqa'a wajhihi, dengan wajahnya, yamilu ila syikki aw syakkil aimani qalila, agak condong ke sebelah kanan sedikit. Wa ala hada, atas dasar ini, fal afdal, maka yang paling afdal, an tusallimi taslimataini fi sholatik, Anda salam 2 kali di dalam salat Anda. Wa antati bi taslimatin wahidatin ahyanan, dan boleh juga Anda salam sekali saja kadang-kadang, amalan bisunnah, sebagai bentuk pengamalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan.
Pertanyaannya Ibu, kalau surat Al-Baqarah kita nggak hafal semua, boleh nggak kita baca sebagiannya? Boleh. Demikian Ibu, tidak ada perbedaan antara surat yang panjang demikian yang pendek. Hanya saja kata para ulama, yang paling afdol ketika sholat wajib itu membaca satu surat. Yang paling afdol. Berarti nggak boleh setengah? Boleh, cuma yang afdol satu surat. Makanya disebutkan jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat wajibnya membaca Al-Baqarah. Kenapa Ibu? Panjang, bisa kabur makmumnya. Tapi surat-surat yang pendek. Kenapa? Karena itu yang bisa dibaca secara sempurna. Tapi di sholat-sholat malamnya Rasulullah, sholat-sholat sunnahnya, beliau membaca surat-surat yang panjang. Hanya saja tetap boleh sekiranya sholat wajib dipotong 2 dan seterusnya. Sekalipun kita tidak menghafal semuanya Ibu, maka boleh silahkan. Karena yang disunnahkan membaca surat atau beberapa ayat. Allah Ta'ala. Ada yang lain Ibu? Ya, jikalau tidak ada, maka kita cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.